Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Nah, kita cek kehadiran dulu. Apa yang ada, Kak Fen? Bapak. Ada semua? Hadir, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Makan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Makan, Pak. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa untuk karena kita umat beragama. Untuk itu kami kasih waktu pada kalian. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kamu berikan kami kesehatan panjang dan begitu juga Tuhan kami memulai pelajaran kami adalah kami kesehatan dan umur dan begitu juga lindungi kami di kelas ini dan begitu juga Tuhan guru-guru kami berikan kesehatan dan rezeki dan begitu juga Tuhan bisa kami berbuat sama jika ada semua sampai sekolah terima kasih Tuhan. Ya, untuk itu kita lanjutkan. Mari kita bernyanyi yaitu lagu wajib kita. Diiringi dengan musik. Setelah musik nanti mari kita ikuti ya. Mari kita berdiri. Mari silakan dulu. Nah, kita hari ini belajar yaitu SBDP, ya SBDP. Jadi di dalam judul SBDP itu yaitu masalah globalisasi dan di globalisasi itu, nah penting kita lihat nanti di situ banyak reklame, ya. Karena di melalui reklame itulah globalisasi. Jadi makanya pengertian daripada reklame itu adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada layak ramai secara berkelanjutan. Maksudnya reklame itu suatu barang ataupun suatu apalagi yang kita katakan budaya atau tarian melalui reklame baru mengerti masyarakat, ataupun ada reklame itu melalui misalnya pernah ditonton sebelum Bapak tayangkan nanti ya, pernah dilihat makanlah Indomie, itu dia kan, itulah disebut reklame biar tahu orang banyak. Nah untuk itu, nah sekarang mau fungsi daripada reklame itu membujuk, maksudnya mengarahkan biar tertarik yaitu masyarakat itu, makanya dibuat reklame. Seperti Bapak tadi tertarik hati pembeli, contohnya makanlah Indomie, dibuatnya selebar mungkin ya, itulah reklame. Dan reklame itu ada bermacam-macam ya, yaitu ada non komersial, ada komersial, ya kan itu. Maksudnya kalau reklame itu misalnya komersial, maksudnya menarik perhatian umum, ya. Contohnya tadi Bapak bilang seperti yang sebelum Bapak tayangkan nanti di video, ya, tentang kita mau kita bahas, seperti contohnya pakailah sepatu Adidas, nomor 1 di Indonesia. Itulah satu contoh reklame, yaitu apa tadi?
Itu kata non komersial adalah reklame non komersial, yaitu maksudnya hanya bujukan mengarahkan masyarakat itu biar menjaga, artinya buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu berarti itu ajakan, itulah maksudnya, yaitu reklame non komersial. Mengerti maksudnya? Mengerti, Nah, Pak. sekarang kita mau membahas apa yang nanti di video. Setelah di video ini, kita bentuklah nanti kelompok, ya. Makanya kalau Bapak tayangkan nanti yaitu video, kamu mengamati video itu, mau apa dikerjakan dan mau apa kalian bahas nanti di dalam kelompok. Untuk itu, mari kita lihat dulu dan perhatikan, simak apa yang di video Bapak tayangkan. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Yuk Mengenal Reklame materi EduTV kelas 6. Mari kita simak video berikut ini. Apakah kamu pernah memperhatikan papan iklan di pinggir jalan? Papan iklan tersebut disebut dengan reklame. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang reklame. Yang pertama adalah pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, untuk apa reklame itu? Reklame dibuat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis reklame atau contoh-contoh reklame itu seperti apa? Ternyata reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, plakat, booklet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, syarat reklame baik seperti apa? Yang pertama adalah mencolok. Artinya atau tujuannya agar mudah dilihat oleh khalayak ramai. Yang kedua yaitu jelas dan singkat. Kalimat yang digunakan harus jelas dan singkat. Yang ketiga adalah menarik. Reklame harus menarik, perhatikan pula warna, ukuran, dan bentuknya. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang, hendaknya ditayangkan berulang-ulang di berbagai media, baik media sosial maupun media visual. Berikutnya adalah macam-macam reklame. Menurut pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reklame komersial, dibuat untuk kepentingan bisnis, bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah reklame non-komersial, bertujuan mengajak, mengimbau, dan menyampaikan informasi. Nah, agar lebih memahami tentang reklame, yuk kita simak contoh-contoh reklame berikut ini. Yang pertama adalah logo. Selain logo, ada booklet. Selain booklet, ada juga baliho. Selanjutnya ada brosur, poster, spanduk, selebaran, dan masih banyak yang lainnya. Demikian tadi video pembelajaran tentang reklame. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Nah, sudah tadi anak lihat apa yang Bapak tayangkan tadi? Sudah, Pak. Di situ tadi ada syarat-syarat membuat reklame, kan gitu. Iya, Pak. Nah, ada katanya tadi singkat kan gitu, tetapi jelas. Nah, sekarang kita mau membuat dari karena di pelajaran kita sekarang mengenai budaya, ya. Kalau dulu. Nah, dari budaya ini nanti
dari syarat-syarat tadi kamu tahu membuat bagaimana cara menjawabnya. Singkat, jelas, kan itu. Ada tadi seperti Bapak katakan tadi, non komersial, ada komersial. Arti dari komersial sudah tahu anak-anak? Arti daripada non komersial sudah tahu? Nah, tentunya nanti dari tayangan video ini kita mengenai budaya, ya, mengenai budaya. Jadi dari tayangan video budaya itu nanti, sudah. Ini sekarang kita mau membentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, tentang membahas, yaitu di sini sudah ada reklame, kan begitu. Tadi contoh di sini ada sudah apa enaknya minuman teh botol. Itu termasuk sejenis apa nanti? Itulah mau penting bahas kalian nanti di kelompok. Sudah? Seperti yang kedua di sini, yuk buanglah sampah pada tempatnya. Nah, apakah itu non komersial? Apakah itu komersial? Itulah mau kalian bahas nanti. Karena pengertian komersial sudah tahu, ya. Non komersial pun sudah tahu. Jadi untuk itu, marilah bentuk kelompok biar kelas kalian apa isi daripada tayangannya. Betul. Kumpulkan mejanya. Jangkat mejanya. Angkat meja, ya. Ya, ini kelompok B sudah. Ya, kelompok A, ini kelompok B. Ya, tinggal kalian kelompok B. Sambil sudah. Oke. Udah. Ya. Sekarang kerjakan, bahas dalam kelompokmu, kelompok A, kelompok B. Bahas apa yang telah kamu tonton tadi. Apakah dia reklame non komersial? Apakah dia komersial? Ya. Tentunya kamu sudah mengamati apa yang dalam video. Kerjakan. Silakan kerjakan kelompok A. Begitu juga kelompok B. Dari gambar tadi sudah kamu lihat apa sebenarnya itu sudah dapat kamu bedakan, kan? Itu komersial, non komersial. Oke. Ya, kamu kerja sekarang sesuai
kemudian saya panggil ke depan kelompok A dengan kelompok B, yaitu memaparkan hasil diskusi dalam kelompok. Siapa ketua kelompok B? Ya, tunjukkan. Ya. Siapa ketua kelompok A? Ya, itulah nanti mempresentasikan hasil apa? Diskusi kelompok. Dan jelas nanti dibuat suaranya. Makanya tulisannya bagus dibuat di dalam LKPD. Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Kelompok B, A? Sudah, Pak. Kelompok B? Sudah, Pak. Ya, untuk itu mari kita mempresentasikan hasil dari kelompok A. Kami panggil ke depan. Silakan. Saya wakil dari kelompok A ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Kendala kebudayaan dari kedua rekaman di atas reklame 1. Gambar yang ada pada reklame 1 minuman teh botol Pro. Tujuan reklame 1 mempromosikan teh botol supaya dikenal dan dibeli masyarakat. Jenis reklame 1 komersial. Gambar yang ada pada reklame 2 tempat sampah. Tujuan reklame 2 supaya tidak banjir. Jenis reklame 2 non komersial. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, sekarang kita panggil kelompok B mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya mewakili kelompok B ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu reklame 1. Gambar yang ada pada reklame 1 teh botol Pro. Tujuan reklame 1 supaya dibeli masyarakat. Jenis reklame 1 komersial. Reklame 2. Gambar yang ada pada reklame 2 tong sampah. Tujuan reklame 2 supaya masyarakat membuang sampah ke tempatnya. Jenis reklame 2 non komersial. Nah, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan dulu. Nah, dari pemaparan kalian, anak-anak kami, saya lihat sudah mengerti, ya. Nah, untuk itu, mari dulu kita break sebentar. Mari berdiri. Kasih tempat, jangan. Gimana kamu main lagu seperti itu? Terjepit. Ya. Ya.
biar kita kembali semangat, mari kita lagu dipimpin oleh Willy. Tepuk tangan dulu untuk Willy. Ya, mulai. Maksudnya begini teman-teman. Ini kalian orang Aceh. Pakai kalau sedikit ada buat dan terlalu cerak halus. Dan orang Batak warna merahnya. Orang kuning. Orang Bataknya. Orang mudah sudah? Kira-kira kelompok A sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok B? Sudah, Pak. Nah, untuk itu mari kita mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Jadi kami panggil, saya panggil juga, yaitu kelompok A. Ya. Jangan nampak. Ya. Oke. Coba dengarkan kelompok B apa yang dipresentasikan kelompok A. Ya, kelompok A kami persilakan. Inilah ulos Batak kami. Dan inilah gambar ulos Batak kami. Produk Indonesia suku Batak menyediakan berbagai jenis ulos Batak asli hasil tenunan dari Bali. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, Telahlah perbedaan keberagaman apa saja yang terdapat pada gambar. 1. Rumah adat. 2. Pakaian adat. 3. Senjata tradisional. 4. Tarian daerah. 5. Manfaat dari keberagaman gambar di atas adalah mencari identitas suatu negara. Temukanlah manfaat lain dari keberagaman sosial budaya lainnya. 1. Melatih toleransi. 2. Sumber pendapatan para wisata. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Sebagai kearifan lokal masyarakat sekitar. nah, tepuk tangan dulu. Nah, itulah hasil daripada kelompok A. Nah, untuk itu ada tadi sebagai katanya identitas. Nah, identitas kita orang Batak inilah ulosnya ya. Berarti maksudnya karena itu kelompok A menunjukkan identitas. Nah, sekarang kami panggilkan sebelah sini kelompok B. Dengarkan kelompok A. Ya.
Inilah ulos Batak kami. Jelas bersuara. Inilah ulos Batak kami. Dan inilah gambar reklame ulos Batak kami. Ulos Batak adalah warisan nenek moyang suku Batak. Maka lestarikanlah ulos Batak dengan memakainya ke pesta. Tidaklah perbedaan keberagaman apa saja yang terdapat pada gambar. 1. Rumah adat. 2. Pakaian adat. 3. Tarian nasional. 4. Senjata tradisional. 5. Manfaat dari keberagaman gambar di atas adalah menjadi identitas suatu negara. Temukanlah manfaat lain dari keberagaman sosial budaya lain. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Sumber pendapat para wisata. 3. Melatih toleransi. 4. Sebagai kearifan lokal masyarakat. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, berarti dari kerja kelompok kita, berarti anak kami sudah mengerti yaitu apa yang Bapak tayangkan tadi di dalam video. Sudah dikerjakan dalam kelompok. Untuk itu, terima kasih. Kembali kita ke tempat masing-masing. Nah, karena sudah selesai yaitu mata pelajaran kita bidang studi SBDP hari ini, ada baiknya kita menutup. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai. 2. Ciri-ciri reklame yaitu isi reklame harus singkat, padat dan jelas. Reklame harus menarik dan mencolok, jujur dan dilakukan berulang-ulang. 3. Jenis-jenis reklame berdasarkan pengadaannya, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. 4. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia, antara lain keberagaman suku berbangsa, bahasa, rumah adat, agama, dan profesi. Yang 5. Manfaat keberagaman sosial budaya di Indonesia antara lain: 1. Melatih toleransi. 2. Sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat yang bergerak di bidang pariwisata. Yang 3. Bisa dijadikan identitas bangsa Indonesia. Artinya itulah yang Bapak bilang tadi, menandakan kita orang Batak, begitu anak-anak ya. Terus lanjut, mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya mempererat kita antara suku lain dengan suku Batak. Terus sebagai ilmu yang memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Nah, demikian kira-kira kesimpulan yaitu pelajaran kita pada hari ini, yaitu di pelajaran SBDP. Nah, sekian. Nah, untuk itu jangan lupa tetap ya sampai di rumah tetap melestarikan yaitu apa? Ulos sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk itu mari kita tutup. Ada baiknya kita tutup dengan doa. Kami silakan anak-anak kami. Mari kita bersatu dalam doa. Pertama-tama kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena Kau telah memberikan kami firman-Mu